Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan kejujuran hati. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu apakah kata-kata jujur dari hati seseorang yang kamu fikirkan. Yang penting kata-kata itu haruslah dari kejujuran hatinya. Seperti biasa, ini adalah general reading yang bersifat timeless. Readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyingkapi readingan ini. Sebelum kita mulakan, saya mohon dukungan kamu semua untuk like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman, tanpa melengahkan waktu ya, kita akan terus ke pembacaan hari ini. Baik teman-teman, kita akan lihat dahulu siapakah dia yang ingin menyampaikan sesuatu yang jujur dari hatinya. Siapakah dia yang ingin menyampaikan sesuatu yang jujur dari hatinya ya? Siapakah dia dan bagaimanakah energi dia saat ini? Seseorang yang ingin menyatakan sesuatu secara jujur dari hatinya. Siapakah dia dan bagaimanakah energi si dia saat ini? Baik teman-teman, di sini kita ada kad strength ya. Jika saya dapat melihat dengan jelas di sini, ya. Di sini kita ada strength. Teman-teman, kad jenis yang ini ya, whisper of healing ya, ada kalanya kad dia akan tertulis seperti ini, horizontal, dan ada yang lainnya seperti ini ya, secara menegak ya, vertical. So saya akan buka saja. Kad pertama yang terbuka hari ini ialah strength ya, yang menunjukkan kamu berdiri dengan seseorang ya, yang tahan lasak teman-teman ya. Di Malaysia kita kata tahan lasak, tahan banting ya, mempunyai keazaman, kekuatan diri teman-teman ya. Dia seseorang yang seolah-olah ya, saya mendapat impresi yang telah banyak melalui pahit manis kehidupan, pengalaman-pengalaman yang kurang memuaskan, mungkin ada sedikit kurang beruntung ya, dalam perhubungan, percintaan ya, kekeluargaan, dan saya merasakan daripada energi ini ya, saya tidak tahu mengapa teman-teman ya, dia dengan keluarganya ya teman-teman ya, banyak yang bercanggah ya. Kadang-kadang kita walaupun mungkin kita ada 2-3 adik-beradik ataupun ramai ya, keluarga yang besar, saya merasakan energi yang tertarik daripada kad ini ya, berbisik kepada saya. Ada beberapa di antara dia ini ya, yang agak bercanggah dengan keluarganya. Maksudnya jika dia mempunyai keluarga dalam 5-6 orang ke atas ataupun 4 orang, tidak semua ya, di antara adik-beradik itu boleh klik ya teman-teman ya. Maksudnya tidak semua itu boleh klik. Mungkin hanya ada 1 atau 2 yang serasi dengan sikap dia. Begitu ya. Contohnya mungkin dia mempunyai seorang abang daripada abang-abang yang lain yang menyayangi dia, ataupun dia mempunyai seorang kakak yang lebih menyayangi dia, begitu. Tetapi saya lihatkan daripada card strength ini, dia seseorang yang sangat tahan banting, dan seolah-olah ya, saya tidak tahu mengapa teman-teman, daripada card ini ya, walaupun di sini ada seekor harimau ya. Harimau ini dipanggil apa ya dalam bahasa Indonesia, saya sudah terlupa. Harimau ini teman-teman, jika kamu lihat ya, dari luarnya teman-teman, dia menunjukkan sisi seperti kekuatan ya, tetapi sebenarnya di dalam hatinya dia seorang yang sangat lembut dan banyak menyembunyikan kesedihannya. Itu yang saya tarik hari ini teman-teman ya. Tidak mengapa, kita teruskan kepada kad lain. Jika saya menangkap energi ini dengan lebih tepat ya, saya akan kembali kepada kad pertama. Siapakah dia yang mempunyai kenyataan jujur dari hatinya ke kamu? Tulisan ini cursive ya, dan saya memakai cermin mata. Saya rasa ini adalah sleep. Wow. Teman-teman, saya merasakan beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang ini yang sering tidur sangat lewat di waktu malam. Bagaimana lewat tu? Lewat tu begini teman-teman ya. Mungkin dia hanya tidur daripada 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi ke atas, baru dia akan pergi tidur teman-teman ya. Dia sangat like a night owl ya, yang sering berjaga di waktu malam. Ataupun beberapa di antara si dia ini
bekerja shift malam teman-teman ya. Maknanya bekerja di waktu malam sehinggalah pagi, shift malam ya. Dan saya merasakan juga ya teman-teman ya, seseorang ini kualiti tidurnya tidak begitu baik. Apabila walaupun dia lambat tidur, lewat tidur ataupun kerana shift malam, pekerjaan malam, apabila dia finally ya get the chance to go and rest, sebelum dia tidur itu banyak yang difikirkan. Seseorang yang sering merenungkan ya, memikirkan sesuatu dengan sedalam-dalamnya, dan dia hanya akan tidur ya jika keadaan badan atau fizikal dia ini benar-benar kepenatan, terlalu letih, terlalu capek, baru dia akan tidur. Dan tidur itu juga teman-teman tidak akan lama ya, mungkin dalam quality sleep tu dalam 1-2 jam sahaja. Selepas itu dia mungkin akan bangun ya, mencari sedikit snack, air ataupun makanan ringan. Begitu, itu impression yang saya dapat di sini ya teman-teman ya. Okey, kita lihat lagi ya teman-teman. Siapakah dia dan bagaimanakah energi dia saat ini? Seseorang yang mempunyai kenyataan jujur ya di hati si dia. Teman-teman, saya sangat menyukai kad ini ya teman-teman ya. Kamu lihatkan warna dia ya. Sangat memberikan semangat dan sangat cantik ya warna dia. Sangat menceriakan. Baik, kita lihat lagi ya, siapakah dia? Give back. Wow, teman-teman, seseorang ini ya, saya merasakan energi begini, kamu banyak memberi. Kamu banyak menyaport ya, kamu banyak support dia, seperti kamu adalah support system si dia. Kamu banyak membantu, memberi dalam apa bentuk sekalipun ya, bentuk kasih sayang, mungkin pemberian material, mendukung dia. Dan saya merasakan, tidak tahu mengapa ya, daripada energi kad ketiga ini saja ya, saya merasakan seseorang ini ya, merasakan begitu minder, maka dia menarik diri ya, kerana dia merasakan kamu terlalu banyak memberi. Dan walaupun dia ada keegoan, tidak mengakui ya yang kamu banyak memberi, apa yang dia lakukan adalah dia menarik diri teman-teman. Dia menarik diri kerana dia merasa minder dan merasakan apabila dia boleh ya berkemampuan, keadaan keuangan yang baik, boleh memberi semula kepada kamu, maka barulah dia akan bertindak dalam memberikan sebuah komunikasi ataupun bertindak dalam satu action kecil ya, tindakan kecil terhadap kamu. Saya merasakan daripada 3 kad ini sahaja teman-teman ya, dia sudah menjaga jarak dengan kamu. Dan dia memberikan ini ya, maksud saya begini teman-teman, apabila dia melakukan ini, kita sering salah faham ya, kenapa ya dia menjarakkan diri dia, dia berundur ke, dia tidak menyukai saya lagi ataupun dia tidak mencintai saya di sini. Apa yang dia lakukan sebenarnya adalah kerana dia merasakan begitu minder. Seringkali kamu yang memberi, kamu yang mendukung, kamu yang membayar ini itu. Maka dia menarik diri kerana dia ingin memastikan keadaan keuangan dia membaik. Maka apabila mungkin ada gaji ya, keadaan ada kelonggaran, maksudnya dia boleh membelanjakan daripada duit yang disimpan. Okey, ini setengah untuk buat ini, setengah lagi buat ini. Mungkin ada kelonggaran yang boleh dibelanjakan, maka dia akan datang kepada kamu. Dia tidak mahu mengambil, keep receiving from you but not giving back. Dia seolah-olah merasakan begitu minder ya. Sering kamu yang memberi dan ini adalah masanya, dia merasakan ini adalah masanya untuk memberikan sesuatu kepada kamu. Begitu teman-teman ya, kita lihat lagi ya. Siapakah dia yang mempunyai kenyataan jujur yang ingin disampaikan kepada kamu dari hatinya, dan bagaimanakah energi si dia saat ini? Siapakah dia? Seseorang ingin mengatakan sesuatu dengan jujur dari hatinya. Now, teman-teman, apabila saya mengatakan kejujuran dari hati seorang ya, saya ingin beritahu sebelum saya membuka kad dengan lebih lanjut ya. Teman-teman, begini ya. Dalam pembacaan itu kita harus bersikap jujur ya. Apabila ada kenyataan ataupun kejujuran daripada hati seseorang ini ya, sama ada baik, positif ataupun kurang menyenangkan, negatif, saya akan bacakan sahaja ya teman-teman ya. Saya tidak mahu ada yang tersinggung ya dengan kenyataan saya nanti dari pembacaan saya ya. Sama ada kejujuran daripada hati seseorang ini dari sudut positif ataupun negatif, saya akan membacakan terus. Dan saya merasakan sebagai tarot reader, kamu harus memahami ini. Menerima seadanya ya, sama ada positif dan negatif. Saya tidak harus menyembunyikan jika pembacaan itu negatif ya teman-teman, kamu harus tahu ya. Baik, kita lihat saja ya.
Okey, di sini kita ada well-being. Wow. Teman-teman, kamu berdealing ya dengan seorang yang sangat pandai menjaga ya penampilan, kesihatan, overall well-being ya. Keseluruhannya dia pandai menjaga diri, mengaturkan hidupnya, dan saya merasakan ya, walaupun ada ketidaksenangan yang diwujudkan oleh seseorang ini kepada kamu, tetapi secara keseluruhannya teman-teman, dia seorang yang baik. Saya tidak tahu teman-teman sama ada readingan ini akan resonate dengan kamu ya. Saya akan bacakan terus daripada pembukaan kad, dan saya merasakan sebenarnya dia orang yang baik. Apa pun yang telah berlaku ya di dalam hubungan ini, sama ada ini hubungan baru ataupun hubungan lama, saya merasakan dia seorang yang baik, seolah-olah mempunyai niat yang baik ya. Walaupun seperti ini teman-teman, mungkin awalnya tidak begitu mengambil kamu secara serius ya, tetapi dia seorang yang baik. Baik, di sini kita ada choice. Teman-teman, kamu juga dihadapkan dengan seseorang yang sebenarnya ya teman-teman ya, dia banyak pilihan ya. Okey teman-teman, pilihan seperti apa? Apabila saya menyebut perkataan pilihan ya, pasti kita dengan secara cepat ya, oh kak, dia mempunyai pilihan lain. Ya, itu salah satunya. Tetapi saya melihatkan daripada choice ini ya, kamu juga berdealing dengan seseorang ya yang seolah-olah memprioritasikan sesuatu. Maksudnya jika dia mempunyai banyak pilihan ya, dia akan prioritasikan pilihan-pilihan itu. Mana yang harus dikendalikan dahulu. Maksudnya, okey, yang pertama mungkin mempunyai pilihan ya, pilihan cowok-cowok lain, cewek-cewek lain, itu yang kita sering fikirkan. Di sini saya juga menangkap ya, dia juga banyak pilihan di dalam pemikiran dia yang harus dia prioritasikan. Maksudnya begini teman-teman, jika ada pekerjaan, masalah kehidupan, itu yang harus difikirkan dahulu. Dan apabila dihadapkan dengan pelbagai pilihan seperti perhubungan, kehidupan, kejayaan, pekerjaan, keuangan, seseorang ini ya teman-teman ya, dia akan bersikap ya acuh tak acuh dengan kamu. Kerana dia seseorang yang apabila dihadapkan dengan pemilihan itu, dia akan prioritasikan yang mana yang penting dahulu. Tetapi saya lihatkan di sini ya, dia seseorang yang diminati ramai teman-teman. Dia tahu itu ya teman-teman ya. Dia tahu dia boleh memilih this and that. Dia masih mempunyai pilihan. Dia tahu itu. Beberapa di antara kamu berdealing dengan janda duda yang sudah single ataupun seseorang yang masih jomblo ya, yang masih lagi membujang. Dan di sini untuk kategori ini, dia tahu dia banyak pilihan dan dia masih ya dengan secara perlahan ya, biarkan ia mengalir begitu sahaja dengan secara tidak tergesa-gesa membuat pilihan di sini. Still taking his or her own sweet time in choosing. Dalam memilih itu dia mengambil masa ya untuk memilih dengan baik, dengan perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Ataupun dari sisi yang lain ya teman-teman ya, saya juga menangkap energi ini ya. Walaupun kelihatan dia mempunyai banyak pilihan ya, especially cowok, ramai cewek yang lain, kenalan-kenalan yang lain, tertumpu di sini dengan jelas ya, sesuatu yang jujur dari hati dia ya. Pemilihan dia yang dipilih itu adalah kamu. Tetapi tidak semua hubungan yang di sini yang dipilihnya jadi ya. Itu yang saya tangkap dengan jelas di sini. Maksudnya dia memilih kamu, tetapi mungkin ada halangan ataupun ada perpisahan. It's okay ya teman-teman, kita akan lihat dengan lebih lanjut nanti ya. Kita akan lihat dengan lebih terperinci nanti. Siapakah dia yang mempunyai kejujuran, kenyataan yang sangat jujur dari hatinya. Baik, di sini kita ada hydrate. Wow, teman-teman, di sini saya menangkap ya seseorang yang daripada segi emosi ya, dia sangat puas dengan kamu. Ada kebahagiaan ya yang dia rasakan bersama kamu. Dia juga saya lihatkan seseorang ya teman-teman ya, waktu mudanya dia tidak suka minum air ya, tidak suka minum air. Tetapi seiring berjalannya waktu, apabila usianya meningkat, dia seseorang yang lebih pandai menjaga kesihatan dan kini dia rajin minum air ya. Dari sudut yang lainnya, saya melihatkan dia seorang a good swimmer ya, seorang yang pandai berenang teman-teman. Dia sangat sukakan air dan sangat suka berenang. Jika dihadapkan kepada tepi pantai, tepi tasik, tepi sungai,
yang berkaitan dengan air ya, seseorang ini sangat akan terdiam. Seolah-olah ya, aliran air daripada sungai, daripada laut, daripada tasik itu seolah-olah berbicara dengan dia. Begini teman-teman, dia dengan air itu seolah-olah satu. Dan dia mendapat ketenangan melalui adanya air di keliling dia. Saya menangkap energi dia seorang a very good swimmer. Mungkin tidak begitu suka ya dengan berenang di air yang sejuk sangat ya, seperti natural water ataupun natural source ya, daripada waterfall, air terjun, air yang sangat sejuk tu dia kurang, walaupun dia sangat suka. Lebih sukakan kepada swimming pool ya, ataupun pergi ke stadium berenang yang di mana air itu ada temperature adjustment ya, yang boleh di-warmkan, dipanaskan. Maksud saya air itu suam. Begitu teman-teman ya, ini energi yang saya tangkap. Apapun air yang disukakan oleh seseorang ini, yang pasti dia sangat suka berenang. Baik teman-teman, bottom of the deck di sini kita ada, wow, teman-teman lihat ya. Kalau saya tidak acukan kad ini di kamera ya teman-teman ya, saya sangat rabun kerana tulisan ini is a cursive writing. It's a bit difficult for me to see ya. Unconditional love. Teman-teman, seseorang ini mencintai kamu tanpa menuntut, tanpa syarat. Baik teman-teman, saya akan letakkan kad ini di tepi ya. Dia mencintai kamu tanpa banyak menuntut. Sebenarnya ya, dari segi hati dan kejujurannya, banyak yang ingin dituntut dari kamu. Tetapi daripada enam kad yang saya berdirikan di sini ya, menunjukkan dia tidak mampu berbuat demikian. Jika diberikan pilihan, memang banyak yang ingin dituntut dari kamu ya. For example, I want you to be mine ya. Saya tidak mahu kamu ke orang lain. Saya bagi contoh. Tetapi di sini saya menangkap ada sedikit, I don't know teman-teman, halangan ya, yang menyebabkan ada kesedihan yang dipendam dia ya, melalui kad strength ini. Maka dia tidak dapat menuntut. Dia hanya mampu mencintai kamu unconditionally ya, maksudnya cinta tanpa syarat di sini. Kerana itu saja yang mampu dia lakukan. Baik teman-teman, kita telah menggunakan Whisper of Healing card di sini untuk melihatkan siapakah dia yang ingin menyampaikan sesuatu ya secara jujur dari hatinya ke kamu, dan kita juga telah melihatkan energi si dia. Kini kita lihat ya teman-teman ya, bagaimanakah kondisi hubungan kamu dengan dia saat ini. Okey teman-teman, saya akan menggunakan Under the Rose ya, Lenormand card di sini, dan kita cuba check ya teman-teman ya. Teman-teman, jika dari sini saja kamu dapat kaitkan energi ini dengan seseorang, cuba bantu saya dengan memfokuskan energi dia di sini ya. Jika kamu masih tidak dapat mengaitkan energi ini dengan seseorang, teman-teman santai saja ya. Tarik nafas, tenangkan fikiran kamu ya. Tidak perlu stres ya. Kita akan lihat kondisi hubungan kamu dan dia di sini. Bagaimanakah kondisi hubungan kamu dan dia di sini saat ini? Baik teman-teman, saya buka semua kad dahulu ya. Di sini kita ada Sun. Wow, di sini kita ada Anchor ya. Saya melihatkan seseorang yang cuba mencari jalan keluar ya, yang ingin memperbaiki hubungan yang terjedah ini ya. Hubungan ini seperti stagnan ya, tidak bergerak, okey? Dan dia sedang mencari jalan keluar atau ingin membuka ya pintu-pintu yang tertutup di sini kerana dia sangat merasakan bahagia bersama kamu ya. Seseorang ini mungkin berenergi divine feminine ya. Dia mungkin seorang pria tetapi divine feminine di sini ya. Baik teman-teman, kita lihatkan secara keseluruhannya. Wow, saya melihatkan ya, dia sangat ingin ya mendatangi kamu, ingin memberikan sebuah kabar dengan cepat ya. Teman-teman, ada kekaburan ya di dalam hubungan ini yang saya lihatkan ya. Baik, kita ada bouquet. Yang pasti ya teman-teman ya, dia sangat gembira ya dengan hubungan ini dengan kamu. Tetapi saya melihatkan hubungan ini sedang terjedah, atau mungkin kamu dengan dia sudah tidak berkomunikasi, menarik diri dan sebagainya ya. Kerana di sini kita ada jangkar ya, anchor. Baik teman-teman, kita lihatkan bottom of the deck ya. Di sini ada child ya. Teman-teman, saya merasakan kamu berdealing dengan seseorang yang masih mempunyai jiwa keanak-anakan. Dan dari sudut yang lainnya teman-teman, dia adalah seseorang yang ingin memulakan sesuatu yang baru ya dengan kamu di sini. Ingin memulakan sesuatu yang baru di dalam hubungan ini. Apabila hubungan ini sedang terjedah,
Dia ingin membuka jalan, mencari jalan untuk membuka kembali pintu-pintu yang tertutup di sini. Sangat ingin mengabari kamu. Ada satu keputusan yang saya merasakan dia ambil dengan cara terburu-buru. Kerana ada kerinduan yang sangat besar dengan kamu di sini ya. Dari segi pemikiran sangat terburu-buru untuk mendatangi kamu. Tetapi teman-teman, masalahnya ya, kamu berdiri dengan seseorang yang saya rasakan di sini ya teman-teman ya, banyak menyembunyikan sesuatu daripada kamu. Ada kekaburan di dalam hubungan ini kerana seseorang ini ya teman-teman ya, dia sangat misterius, sukar ditebak, banyak yang disembunyikan oleh si dia, dan dia seolah-olah agak sukar untuk kamu menebak ya karakteristik dia ini. Sangat sukar untuk menebak dia ya, dan banyak yang disembunyikan oleh si dia kepada kamu di sini ya. Ada kalanya dia bersikap keanak-anakan ya, seolah-olah insecurity, tidak pasti ya, tidak yakin dalam hubungan ini. Apakah kamu juga berdiri dengan seseorang ya yang mungkin sudah lama menyembunyikan perasaan sebenar dia kepada kamu, dan ini merupakan salah satu kenyataan jujur ya yang tidak dia sampaikan kepada kamu di sini. Dia seorang yang sangat misterius, ada kebimbangan, ketakutan, seolah-olah tidak pasti akan kedudukannya dalam hubungan ini. Saya juga menarik ya teman-teman, jika ini adalah perhubungan baru dengan seseorang ya. Beberapa di antara kamu ya memang berdiri dengan seseorang yang tidak jelas kerana ini adalah hubungan sosmed ya. Kamu mungkin mengenali seseorang ini menggunakan online dating apps, melalui Facebook, Instagram, apa-apa itu ya, social media. Dan beberapa di antara kamu ini mengenali orang ini secara nyata, tetapi sehingga kini ya, kamu mendapati dia seorang yang sangat sukar ditebak. Saya suddenly ya mendengarkan intuisi saya dengan tiba-tiba ingin membuka satu kad lagi ya. Saya letakkan kad child ini di sini, dan di sini bottom of the deck kita ada clock tower yang menunjukkan apa teman-teman? Selain daripada sukar ditebak ya karakteristik orang ini, dia juga sukakan isolasi ataupun isolasi ya. Seseorang ini teman-teman sering mengisolasikan diri dia, like to be in isolation ya, suka menyendiri dan banyak merenungkan sesuatu. Apabila dia mempunyai sikap sedemikian, kamu memang akan mengalami kesukaran untuk menebak. Some of you ya teman-teman ya, beberapa di antara kamu sudah mengenali orang ini sangat lama, tetapi juga merasakan dia sangat penuh dengan misteri dan sangat sukar untuk memahami karakteristik si dia ini. Teman-teman jelas ya, sangat sukar untuk menebak. Banyak yang dia sembunyikan, ada keraguan. Tetapi dari segi perasaan, wow, cinta itu sangat berbunga-bunga ya. Dan sehinggalah saat ini teman-teman ya, sama ada hubungan ini masih diteruskan atau terjedah, dia masih mencintai kamu. Dan saya merasakan ada koneksi yang kuat ya. Daripada dua taburan kad di sini, saya merasakan ada koneksi yang kuat yang tidak ingin dia lepaskan di sini. Walaupun ada beberapa di antara kamu yang sudah sangat lelah dan ingin move on ya, melepaskan koneksi ini, tetapi seolah-olah ya kamu ditarik semula oleh energi si dia. And this is very weird ya, kerana saya melihatkan ada beberapa di antara kamu kini telah menemukan titik pencerahan dan ingin move on, sudah bertegas untuk move on. Tetapi dia yang mulai jaga jarak ya pada mulanya. Terbalik teman-teman. Pada mulanya dia yang tidak mahu komunikasi, ghosting ya. Mungkin tidak semua yang memblokir, menjauhkan diri, tetapi lebih dia melakukan itu, dia lebih terkoneksi kepada kamu. Kerana begini teman-teman, bila energi kamu mulai berubah ya, ataupun energi kamu mulai mengundur ya, it's like a law of attraction, dia pula yang mulai mengejar. Dan saya tidak tahu mengapa ya, mungkin ada ikatan karma di sini ya, kerana saya merasakan walaupun kamu menarik diri, dia, energi si dia ini makin terkejar-kejar kamu. Dan kamu ada kalanya ya teman-teman, sering terkoneksi dengan dia. Katakanlah dalam kesibukan hari kamu, memasak, melakukan pekerjaan, beriadah di luar, apapun yang kamu lakukan ya, ada saja kemasukan energi si dia ini. Dan ada beberapa di antara kamu ya pernah begini, aduh, lagi-lagi dia. Kenapa ya kak, saya sering terfikirkan dia ini, kenapa dia sering masuk ya ke kepala saya ya, walaupun saya sudah tidak mahu lagi. Teman-teman, bukan kamu sahaja teman-teman, dia juga begitu. Dia cuba mengumpul ya keberanian, disiplin diri untuk melepaskan koneksi ini.
tetapi semakin lepas semakin rindu, semakin membenci semakin sayang. Teman-teman, maafkan saya ya, saya tiba-tiba tertarik energi kemasukan ya, ada sesuatu yang masuk di sini. Baik teman-teman, beberapa di antara kamu ya, jika kamu merupakan tarot reader ya, hai, salam perkenalan dari saya ya, tarot reader yang lain ya, semangat ya, kita rakan perjuangan, rakan seperjuangan ya. I wish you all the best ya, selamat datang ke channel saya. Saya tiba-tiba merasakan ada kemasukan ya, energi daripada tarot reader yang lain ya, saya menangkap itu. Ya, salam perkenalan dari saya ya. Saya wish you all the best ya. Terima kasih kerana juga melihat ke readingan saya ya. Mungkin kamu boleh memperbetulkan saya di comment section. It's no problem ya teman-teman. Saya ingin mengucapkan selamat datang ya kepada tarot reader yang lain kerana saya tiba-tiba ya tertarik energi ini ya. Baik teman-teman, berbalik kepada cerita kita tadi ya teman-teman ya. Ada kekaburan ya, ketidakpastian. Teman-teman, saya belum membuka tarot card lagi ya. Daripada kad ini saja ya, ada sebuah kejujuran yang harus saya sampaikan kepada kamu. Beberapa di antara kamu ya, kamu cuba sesuaikan pembacaan ini dengan kondisi hubungan kamu. Saya menangkap ada sedikit keluhan daripada dia. Sisi daripada kejujuran si dia di sini. Beberapa di antara dia di sini ya, sama ada energi orang baru, orang lama, ataupun mantan ya. Ada sedikit keluhan daripada dia. Saya belum lagi membuka tarot deck ya teman-teman ya. Saya hanya menangkap dari sini ya. Keluhan itu apa teman-teman? Dia merasakan ya, sepanjang perhubungan dengan kamu, dia merasakan frustasi. Kerana ada beberapa di antara kamu yang banyak mendengarkan kata-kata orang di sekeliling kamu. Seperti mungkin orang tua kamu ya, ibu bapa, mertua kamu, sanak saudara, pakcik makcik, ataupun kawan-kawan yang mempengaruhi hubungan kamu dan dia di sini. Dia merasakan kamu banyak mendengarkan pengaruh-pengaruh orang luar ataupun keluarga yang menyebabkan kekesalan ataupun penyesalan di dalam hubungan ini. Dan dia ini sedang frustasi, sedang menyesal, memikirkan mengapa kamu, beberapa di antara kamu teman-teman ya, bukan semua ya, yang mendengarkan pengaruh daripada orang-orang di keliling kamu. Saya mendengarkan energi seperti si dia ini, sama ada cowok ataupun cewek yang sedang kita bincangkan, ada yang menangis ya, mengeluh mengapa perhubungan ini terjadi seperti ini kerana kamu mendengarkan keluhan. Maaf, bukan keluhan, kamu mendengarkan kata-kata yang tidak sepatutnya kamu dengar, mungkin daripada sosok orang tua kamu, mertua kamu. Maksud saya begini teman-teman, ada pengaruh luar yang menyebabkan penyesalan di dalam hubungan ini. Dan ini adalah sesuatu yang dia kesal saat ini, dan kenyataan ini secara jujur dari hatinya ke kamu. Saya merasakan dia tidak pernah ya, ada beberapa di antara dia tidak pernah mengutarakan ini kepada kamu. Tetapi sehinggalah saat ini, walaupun dia masih menyayangi kamu di sini ya, masih ada rasa sayang, dia menyesal mengapa kamu terpengaruh ya dengan pengaruh-pengaruh luar ini. Kerana pernikahan itu adalah antara kamu dan dia. Apabila ada penglibatan sosok orang tua, mertua dan sebagainya, dia merasakan sepatutnya walaupun kita mendengarkan apa yang orang lain kata, kita harus menapis. Kerana di akhir kata, perhubungan itu antara pernikahan ini ataupun perhubungan ini adalah antara kamu dengan dia. Saya juga sebut pernikahan atau perhubungan untuk kedua-dua ya, sama ada yang sudah bernikah, bercerai atau yang masih berhubungan ataupun masih dalam pendekatan ya. Saya merasakan dia merasakan kekesalan ya, kerana kamu mendengar pengaruh daripada orang luar. Teman-teman jangan tanya saya, Kak, bagaimana kamu tahu? Saya just mengetahui ya. Saya juga menangkap energi tarot reader lain di sini. Baik teman-teman, tidak mengapa. Seperti saya katakan tadi, jika saya menangkap energi negatif, saya akan beritahu kamu. Energi yang positif juga akan saya sampaikan. Tetapi saya tidak melihatkan ini sebagai energi negatif teman-teman ya. Saya lebih melihatkan kepada sesuatu yang perlu kamu tahu untuk memperbaiki hubungan ke depannya. Di sini kita tidak menunding jari ya. Oh, saya salahkan kamu, kamu salahkan saya. Tidak begitu teman-teman. Di sini kita nak cari pencerahan. Baik teman-teman, kita telah melihatkan ya siapakah dia, energi si dia dan kondisi hubungan kamu dan dia. Kita lihatkan pula menggunakan fairy tarot card di sini ya. Apakah kenyataan-kenyataan yang jujur dari hatinya tentang kamu? Ya, kita akan lihat dengan lebih lanjut ya teman-teman ya. Apakah kenyataan-kenyataan jujur dari hati si dia yang harus kamu tahu
kenyataan-kenyataan ini yang sejujur-jujurnya dari hati si dia. Kita lihatkan. Apapun itu ya, sama ada positif ataupun negatif, kita ingin dengarkan statement yang jujur, ya, kenyataan yang jujur dari hati seseorang ini ke kamu. Secara jujur. Apakah kenyataan-kenyataan jujur dari hatinya ke kamu? Kita cari tahu teman-teman ya. Saya akan buka semua kad dahulu ya. Okey, di sini kita ada Four of Spring ya, yang menunjukkan kad ini sebenarnya sama dengan tarot kad yang lain. Four of Wands ya teman-teman ya. Di sini ada tulisan yang sangat kecil ya. Tidak mengapa, kamu jangan risau akan itu ya. Saya akan bacakan sebentar lagi. Di sini kita ada Four of Wands. Kita lihat lagi ya teman-teman. Di sini kita ada Two of Summer, which is Two of Cups ya teman-teman. Wow teman-teman, saya lihatkan ya, sesuatu yang jujur dari dia saat ini ya teman-teman ya. The truth is, kebenaran itu, kenyataan yang jujur itu adalah hati si dia ini masih lagi bersatu dengan kamu sampailah saat ini. Itu menerangkan ya, kenapa tadi saya merasakan kamu dengan dia saling terkoneksi. Ada kalanya kamu memang sudah ingin melepaskan, tetapi kembali-kembali dia di fikiran kamu. Dan ini membuatkan kamu begitu capek ya. Aduh kak, balik-balik si dia di fikiran aku. Ini disebabkan oleh kad ini. Masih ada penyatuan hati teman-teman antara kamu dan dia sehinggalah saat ini. Dan Four of Wands di sini menunjukkan apa teman-teman? Jika ini hubungan baru ya, ataupun kamu baru berkenalan ya dengan seseorang ini, mungkin dalam setahun, 2 tahun ya. Bagi saya setahun, 2 tahun itu masih baru ya, belum ada ikatan ya. Seseorang ini ya teman-teman ya, dia memang ingin, sangat ingin, jujur dari hatinya, ingin membawa kamu ke jenjang yang lebih serius, ke sebuah pernikahan, ingin bernikah dengan kamu, ada keinginan itu. Tetapi saya melihatkan daripada kad di atas ini ya teman-teman ya, seseorang ini perlahan pergerakannya. Mungkin bukan kerana ego ya teman-teman ya, kestabilan keuangan. Teman-teman, bernikah itu memerlukan uang teman-teman. Hanya bukan untuk membayar wang pernikahan sahaja teman-teman ya. Pernikahan inilah sesuatu yang untuk jangka panjang. Kedepannya, apatah lagi jika ada anak-anak. Ya teman-teman, speaking of child ya, saya juga merasakan dalam hubungan ini ya, tadi kita ada kad child ya, yang menunjukkan beberapa di antara kamu ini mungkin duda janda yang mempunyai anak, ataupun pasangan yang sudah mempunyai anak di sini ya. Dan ini ya, semua diambil kira, dihitungkan oleh seseorang ini. Tetapi ada penyatuan hati ya, antara kamu dengan dia yang membuatkan koneksi ini tidak boleh terputus. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Kenyataan jujur dari hatinya untuk kamu di sini. Teman-teman sabar ya, kerana readingan saya tidak sama dengan tarot reader lain teman-teman. Saya tidak boleh cepat-cepat, kelang kabut ya. Pembacaan itu harus teliti ya. Teman-teman tidak mengapa jika kamu rasa penat, teman-teman capek, tutup sahaja ya. Wow, di sini kita ada Three of Winter. Teman-teman, di sini kita ada Three of Sword. Saya merasakan teman-teman ya, saat ini seseorang ini ya sangat kesal ya. Ada sedikit sakit hati dengan tindakan kamu. Ini kejujur dari hatinya ya. Kenapa saya mengatakan dia sakit hati? Okey, kita bukakan kad bersebelahan dengan ini ya. Kerana saya telah melihatkan kad di kiri, saya ingin melihatkan kad di kanan ya. Ada sedikit sakit hati dan penyesalan. Ya, mungkin sama ada kamu bertindak untuk meninggalkan ataupun ada sesuatu yang berlaku di sini ya. Baik, di sini kita ada Sun. Wow. Teman-teman, saya melihatkan begini teman-teman. Dia mempunyai sedikit sakit hati kerana sebenarnya dia dalam usaha untuk memperbaiki hubungan ini ke depannya. Mencari jalan keluar, mencari jalan penyelesaian. Tetapi di sini saya menangkap energi seolah-olah dia tidak diizinkan kamu. Dia tidak dibenarkan daripada sisi pihak kamu ya. Seolah-olah beberapa di antara kamu di sini tidak mengizinkan dia untuk meneruskan hubungan ini dengan memberikan sebuah kesempatan kepada dia untuk memperbaiki ke depannya atau melanjutkan hubungan ini. Seolah-olah apa yang sedang diusahakan itu tergendala. Standing still in the center, di pertengahan tu dihentikan tanpa ada kata putus. Beberapa di antara kamu di sini ya tidak memberikan bye-bye, kata putus teman-teman untuk pergi. Hanya meninggalkan begitu sahaja.
Dan ada penyesalan yang sangat kesal yang ditunjukkan oleh seseorang ini. Beberapa di antara kamu di sini mungkin menepuk tangan ya. Oh, serve him right. Maksud saya, padan muka si dia ini. Mungkin ada beberapa di antara kamu begitu, tidak semua. Tetapi sebenarnya teman-teman, banyak yang disalah faham. Ada miscommunication ya antara kamu dan dia di sini. Kerana card Tree of Winter ataupun Tree of Sword ini menunjukkan pemikiran, sebuah komunikasi. Dengan jelas menunjukkan komunikasi Tree of Sword. Komunikasi yang tidak smooth ya, yang tidak mulus, yang tidak berjalan dengan baik. Dan dia seolah-olah ya teman-teman ya, di tahap awal mungkin tidak begitu mengambil berat tentang hubungan ini, menyia-nyiakan kamu. Dan apabila seiring waktu berjalan, dia mulai menghargai kamu, kamu telah stopkan ya hubungan ini. Dan kini dia ada sakit hati. Dan saya melihatkannya ada campur tangan ya dari pihak ketiga di sini. Tidak semestinya selingkuh. Mungkin ada yang sibuk dengan pekerjaan, begitu sibuk ya dengan kerjaya ya. Mungkin 2 tahun lepas kita dalam pandemik, kini ingin memperbaiki, mengejar semula kemajuan itu ya. Sangat sibuk memperbaiki kehidupan dan sebagainya. Dan saya melihatkan ya, dia hanya merasakan gembira dengan kamu. Ini jujur daripada hati dia ya. Walaupun mungkin beberapa di antara kamu mengatakan, ya kak, tetapi dia sudah ada orang lain, dia sudah bernikah. Teman-teman, pernikahan itu bukanlah satu, how to say this ya. Selalunya kita akan berkata begini ya, oh kalau sudah bernikah itu selesai, itulah pengakhirannya. Teman-teman, tidak ya. Pernikahan itu adalah sebuah ikatan, tetapi bukan pengakhiran kepada sebuah story ya, cerita. Cerita itu tidak pernah berakhir teman-teman. Pernikahan itu hanyalah sebuah ikatan. Ikatan sah antara kamu dan dia. Jika kamu mengatakan begini teman-teman, kak tapi dia sudah bernikah, dia sudah pergi, saya sudah mengikhlaskan. Contoh ni ya teman-teman ya. Ya, biarkan sahaja, biarkan dia bahagia. Tetapi itu bukanlah pengakhiran kepada love story ini. Teman-teman, saya melihatkan jika dia membuat perbandingan secara jujur dari hatinya, kamu adalah kebahagiaan si dia. Dia kini ya, apabila dia mempunyai girlfriend, boyfriend lain ataupun bertunang, bernikah dengan orang lain, dia membandingkan ini. Dia boleh melihatkan dengan jelas, siapa kamu? Siapakah orang sebelahnya saat ini? Baik teman-teman, kita akan buka kad dengan lebih jelas ya. Saya menangkap dari jujur dari hatinya ya, ada penyesalan ya. Dia merasakan seolah-olah dia ditinggalkan di sini. Kita lihat lagi teman-teman ya. Kenyataan jujur dari hatinya di sini. Dia seolah-olah teman-teman ya, ada frustasi ya, ada frustasi yang amat sangat di sini. Baik teman-teman, wow, kamu lihat ya, kamu ada Two of Cups dan kini kamu ada The Lovers. Saya tidak boleh berkata apa-apa lagi ya. Kamu tengok saja kad The Lovers ini ya. Ada cahaya di belakang dari seseorang seperti seorang angel ya teman-teman ya, yang merahmati hubungan ini. Teman-teman, beberapa di antara kamu ya, ini memang energi mantan. Ada yang sudah bernikah dengan yang lain ya. Kerana saya dapat melihat dengan kad ini dengan jelas. Tetapi kamu lihatkan kedudukan kad The Lovers ini ya, bersebelahan dengan The Sun, pencerahan, dan pencerahan ini bersebelahan dengan Tree of Sword. Kekesalan di dalam hubungan, sakit hati. Dia merasakan apabila beberapa di antara kamu ini mendengarkan pengaruh dari luar ya, kata-kata orang luar, seseorang tua, mendengarkan kata mertua ataupun apa saja ya, dia merasakan kehilangan kamu di sini. Padahal The Lovers ini menunjukkan apa teman-teman? Two of Cups dan The Lovers menunjukkan dengan jelas penyatuan hati ya, terkoneksi antara satu sama lain. Apakah karma ini akan berakhir? Teman-teman, kamu harus berdoa ya. Kad tarot ini ya, hanyalah sebuah pencerahan. Guidelines ya, garis panduan untuk kamu memperlihatkan saja. Energi pembacaan juga sering berubah-ubah. Baik teman-teman, kita akan buka kad lagi ya. Apakah, aduh, banyak kad yang jatuh. Teman-teman maaf ya, ada kad yang terjatuh di bawah meja. Baik teman-teman, kita teruskan. Kenyataan jujur dari hatinya ke kamu. Sakit hati ini teman-teman ya, besar skopnya ya teman-teman ya. Sama ada dia pernah menyakiti kamu dan saat ini dia sangat menyesali itu. Dan juga sangat menyesali kehilangan kamu
ataupun sangat menyesali ya kerana tidak dapat bersama. Wow, kita ada Ace of Autumn di sini yang menunjukkan Ace of Pentacles. Ada energi orang baru di sini ya, perhubungan baru. Dan saya juga merasakan seseorang ini adalah seorang yang sangat bagus ya dalam mengelolakan keuangan, pekerjaan, dan sangat-sangat tumpu ya kepada keadaan keuangan. Kestabilan keuangan itu sangat penting pada dia ya. Apakah bagaimana pula dengan dari segi perasaan dia kepada kamu, teman-teman? Perasaan dia kepada kamu ini ya, Ace of Pentacles ini pada saya tidak lain dan tidak bukan dan tidak pernah berubah ya daripada jika dibandingkan dengan The Lovers dan Two of Cups ini ya. Perasaan dia kepada kamu sangat utuh, sangat menyayangi kamu, sangat mencintai kamu. Dia seolah-olah ya tidak mahu memainkan, memperlekehkan atau mempermainkan perasaan kamu di sini. Beberapa di antara dia teman-teman sedang sibuk ya mengelolakan keuangan yang baru. Mungkin jumpa sumber pekerjaan yang baru ataupun melakukan sesuatu ataupun sebuah dealing ya. Mungkin ada bisnes lain, bisnes sampingan dengan orang lain di sana. Maksudnya begini, dia mempunyai pekerjaan, tetapi dia juga ada bisnes sampingan yang sedang ditumpukan. Dan dia melihatkannya, keadaan yang tidak seimbang yang dia wujudkan di sini, menyebabkan dia kehilangan kamu. Ada energi itu. Teman-teman, kita lihatkan bottom of the deck di sini ya. Bottom of the deck sini kita ada Ace of Spring ataupun Ace of Wands ya. Wow, teman-teman, seseorang ini masih lagi ya, sangat lagi bergairah ya. Bukan saja hati dia masih bersatu dengan kamu, tetapi dia sangat bergairah dengan kamu di sini. Baik, saya bacakan zodiak yang hadir dahulu ya teman-teman. Di sini kita ada zodiak berelemen api, fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius. Kita juga ada air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Kita juga ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Yang tidak saya lihat setakat ini adalah water sign. Kita lihatkan bottom of the deck di sini ya. Di sini kita ada Ace of Wands, Ace of Spring. Di sini kita ada Seven of Winter. Wow. Kini keluar kad ini ya. Seven of Sword ya teman-teman ya. Di sini kita ada Prince of Autumn yang menunjukkan Knight of Pentacles. Baik teman-teman, saya akan terangkan di sini ya. Teman-teman, kita jangan terlalu bergantung kepada zodiak yang hadir kerana zodiak-zodiak itu hanyalah merupakan energi sahaja. Okey, kita juga ada wow. Ace of Wands, Seven of Sword dan juga Knight of Pentacles. Teman-teman, seperti saya katakan tadi ya, seseorang ini mengambil hubungan ini dengan slow and steady ya. Sangat perlahan tetapi pasti. Teman-teman, di sini sangat menunjukkan ya, Seven of Winter ini ya. Hubungan kamu dengan dia ini, ada beberapa di antara kamu di sini ya. Hubungan ini adalah hubungan berisiko. Kamu faham ya, hubungan yang berisiko yang mungkin tidak memungkinkan. Dan seseorang ini sering merencanakan sesuatu yang baru, seolah-olah ingin datang melawan arus ya. Kadang-kala dia datang tergesa-gesa dengan cepat dengan kamu, dia datang dengan cepat, dia lari dengan cepat. Bagaimana untuk saya katakan ini ya? Seperti satu kartun teman-teman ya. Bila dia ada keinginan, dia sangat merindukan kamu, dia datang dengan cepat. Dia juga akan pergi dengan cepat. Dan kamu bertanya-tanya ya, apa yang sudah berlaku dengan dia ni? Kadang-kala datang, kadang-kalanya pergi ya. Tetapi dari segi perasaan dia teman-teman, dia sangat bergairah dengan kamu, sangat mencintai kamu. Dan perasaan ini saya rasakan ya, kejujuran ini sehinggalah saat ini. Sangat-sangat mencintai. Seolah-olah teman-teman, dia sering bersemangat untuk memulakan sebuah tindakan baru kepada kamu di sini ya. Tetapi tindakan si dia ini perlahan. Sangat tidak meyakinkan kamu. Tetapi dia tetap teguh berdiri di sini ya. Walaupun tidak bergerak, masih lagi berdiri seolah-olah memantau ya. Memantau apa yang harus dia lakukan ya. Dan saya melihatkan teman-teman daripada semua kad yang terbuka di sini ya. Jujur dari hati si dia banyak kekesalan yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Dalam erti kata lainnya, ketidakpuasan hati di dalam hubungan ini yang tidak dia sampaikan kepada kamu. Dan ini jujur dari hatinya ya. Tapi dari sisi yang positifnya, dia sangat mencintai kamu, sangat menyayangi kamu. Perasaan itu kamu lihat sendiri teman-teman. Two of Cups and the Lovers yang menunjukkan penyatuan hati. Sehinggalah saat ini teman-teman, hati dia dengan kamu masih bersatu. Dan di sini ya teman-teman ya, hubungan ini saya lihatkan hubungan berisiko dan banyak disembunyikan oleh si dia. Mungkin dia menyembunyikan status dia menyembunyikan perasaan sebenar dia kepada kamu. Dan ini adalah secara jujur ya yang kita kupas hari ini.
yang tidak dia beritahu kamu. Dan dia merasakannya banyak yang perlu dia korbankan untuk bersama dengan kamu di sini. Banyak yang perlu dia korbankan di sini, teman-teman. Kerana hubungan ini memang sangat berisiko. Kita lihatkan ke depannya. Apakah yang ingin dia wujudkan ke depannya dengan kamu di sini? Sesuatu yang ingin ataupun sesuatu yang dia harapkan di sini dengan kamu. Banyak kad yang terbuka, ya. Apakah keinginan, kejujuran lain yang ingin dia sampaikan kepada kamu di sini? Kejujuran daripada hati dia. Apakah yang ingin dia sampaikan di sini kepada kamu? Kita lihatkan kepada kejujuran hati dia di sini. Teman-teman lihat sendiri, teman-teman. Saya tidak perlu berkata-kata lagi, ya. Kita ada Two of Cups. Kita ada The Lovers, ya. Gemini hadir dengan sangat kuat di sini, ya. Yang terkuat di sini Gemini dan Leo, ya, teman-teman, ya. Kita ada Sun and the Lovers, ya. Sangat kuat, ya. Gemini, Leo, ya, sangat kuat di sini. Dan di sini kamu lihat sendiri, teman-teman. Begini, teman-teman, ya. Jujur daripada hati si dia, ya. Sama ada hubungan kamu dengan dia ada penyudahan, ya. Maksudnya ke taraf pernikahan ataupun penyatuan, ya. Sama ada bersatu ataupun tidak, ya. Di hati seseorang ini, ya, kamu adalah true love-nya si dia. Dan ini tidak akan diubahkan oleh dia walaupun ke depannya. Dia bertegas untuk tidak mengubahkan hakikat kenyataan ini. Jujur dari hatinya, kamu adalah true love-nya si dia. Dia seperti berdegil, ya, dan ingin memastikan yang kamu tahu, ya. Kita lihat lagi ke depannya. Apakah kejujuran yang ingin disampaikan oleh si dia melalui tarot reading ini? Forgiving and learning. Teman-teman, dia merasakan dia menyakiti kamu di sini, ya. Dia ingin kemaafan daripada kamu. Dia ingin sama-sama memaafkan, sama-sama belajar dan sama-sama memajukan diri ke depannya. Lihat daripada sudut yang positif. Ya, dia seperti memberikan semangat, ya, kepada diri dia dan kepada diri kamu di sini, ya. Di sini kamu lihat ada lilin, ya. Lilin itu apa, teman-teman? Membakar diri kita untuk memberikan cahaya kepada orang lain. Saya merasakan dia tahu kamu banyak membakar diri kamu untuk dia. Dan kini, dia ingin melakukan itu untuk kamu. Sama ada dia sudah mempunyai pasangan ataupun perhubungan terjedah. Dari something, ya, yang dia rasa di sini, ya. Forgiving and learning itu seperti saling memaafkan dan saling belajar, ya. Dia seseorang yang masih lagi belajar. Tidak kiralah umur dia berapa, ya. Walaupun di sini saya juga menangkap, ya, teman-teman, ya. Ada energi orang muda, ya. Rider, Ace of Pentacles. Dan kita ada Knight of Pentacles yang menunjukkan ada energi orang muda di sini. Walaupun saya merasakan, ya, tidak dapat dinafikan ada beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang yang sudah berusia. Tetapi ada dua-dua energi di sini, teman-teman, ya. Kamu sesuaikan saja pembacaan ini, ya. Kerana ini general reading, teman-teman. Di sini kita juga ada wow. Teman-teman, kamu mendapat jangkar ini, ya. Anchor ini 2 kali. Satu di atas ini, ya, di sini, ya. Dan satu di sini. Standing firm. Bukan sahaja hubungan ini stagnan, ya, tidak bergerak, terjedah, ya, ataupun sedang digantungkan, tetapi seseorang ini, ya, standing firm. Apa saya kata tadi, teman-teman? Mengenai ikat true love tadi. Dia berdegil, ya, dan dia sangat bertegas. Standing firm ini menunjukkan ketegasan, pendirian dia mengenai kamu. Maksudnya apa, teman-teman? Di dalam hatinya, kamu adalah true love si dia. Sama ada ini energi mantan ataupun energi orang baru, kamu adalah true love-nya si dia. Kita lihatkan, ya. Bottom of the deck di sini ada opportunity. Wow, teman-teman, seseorang ini masih melihatkan kepada peluang di depannya. Dia merasakan begitu pasti, ya. Walaupun keadaan tidak memungkinkan saat ini, ya. Saya tidak tahu mengapa, ya. Mungkin dia seorang yang sangat degil, ya, teman-teman, ya. Saya merasakan ada kedegilan daripada si dia ini. Dia seorang yang sangat degil. Seolah-olah tidak mahu mendengarkan orang lain lagi, ya. Dia sangat bertegas dan merasakan, ya, teman-teman, kamu adalah miliknya si dia. Sangat degil, ya. Okey, kita lihatkan lagi. Kejujuran hati seseorang ini kepada kamu. Apa lagi yang perlu kamu tahu di sini? Kejujuran hati seseorang ini kepada kamu. Kamu sudah melihatkan, ya, mendengarkan kejujuran daripada sudut positif dan negatif, ya. Dan saya tidak melihatkan penyesalan itu, kekesalan itu daripada sudut negatif, teman-teman, ya. Tapi saya bacakan sahaja, ya. Dia sangat menyesal apabila merasakan hubungan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran. Dia seolah-olah banyak, I wouldn't say blame you, ya. Dia kesal jika kamu banyak mendengarkan kata-kata sahabat-sahabat kamu, saranan-saranan yang kamu terima daripada
orang tua kamu, mertua kamu, apa pun itu ya. Dan dia sangat sesal mengapa kamu tidak menggunakan kebijaksanaan kamu sendiri dalam mengatasi apa pun masalah dalam hubungan ini. Maksudnya, kamu dengan dia yang harus selesaikan masalah ini, bukan mendengar pengaruh luar. Teman-teman, saya tidak berniat untuk menyinggung kamu di sini ya. Saya cuma membaca secara direct ya, langsung apa yang saya tangkap di sini. Saya rasa saya harus bersikap tulus ya kepada kamu ya. Jangan ada yang sensitif nanti yang marah, kak, saya tidak begitu kak, saya tidak begini kak. Di sini saya tidak menunding jari. Ini adalah kenyataan jujur daripada si dia ya. Teman-teman, kita lihat lagi. Di sini ada hand of cards, take a chance, risk, being strategic, option ya. Not showing hands, gambling. Teman-teman, seseorang ini ya, seperti saya katakan tadi, cuba melawan arus ya. Gambling, seolah-olah mengambil risiko ya, seperti Seven of Swords tadi. Mengambil risiko. Ada beberapa di antara dia tahu ya, keadaan tidak memungkinkan dalam hubungan ini, tetapi masih berhubungan dengan kamu. Ada energi itu. Dia seolah-olah tidak mengapa, biarkan ia mengalir begitu saja, mengambil risiko di dalam hubungan ya. Dan dia masih tidak mahu menutup option dia, yang termasuklah kamu di sini. Walaupun dia membuka option kepada orang lain, tetapi dia tidak menyingkir kamu di dalam option-option yang dia ada. Ya teman-teman ya, kita lihat lagi ya. Di sini kita ada self-indulgence, focus on self-worth ya. Saat ini teman-teman, kamu dan dia seolah-olah masing-masing ya berjarak ya dari segi hati dan keberadaan. Dan untuk kamu yang long distance relationship ya, masing-masing menumpukan fokus ya kepada diri masing-masing ya untuk memperbaiki ke depannya. Wow, beberapa di antara kamu di sini agak stres ya. Saya merasakan stres kamu itu, kamu hadapi stres itu dengan mungkin banyak makan di sini teman-teman ya. Saya tidak tahu ya. Beberapa di antara kamu tidak tahu bagaimana untuk menghadapi ya, mengendali stres ini. Dan saya merasakan beberapa di antara kamu mulai makan snacks ataupun yang benda-benda makanan yang tidak sihat di sini ya. Baik, untuk pihak cewek ya, jangan buat begitu ya, nanti berat badan kita akan bertambah teman-teman. Cuba beriadah di luar jika stres ya, banyakkan senaman. Baik, di sini ada card separation ya. Memang betul ya teman-teman, beberapa di antara kamu di sini sudah berpisah ya. Berpisah dan meninggalkan koneksi ini, tetapi saya lihatkan daripada kad perpisahan ini ya, seseorang ini sangat merindukan kamu, ada rasa penyesalan, kesedihan, sakit hati ya, seolah-olah berpisah dengan cara tidak ada kata putus yang baik. Itu yang saya rasakan ya, dia merasakan dia tidak dilakukan dengan adil ya, tidak diperlakukan dengan adil di sini. Wow, teman-teman, you see for yourself ya. Sudah ada lovers, two of cups ya. Ada true love tadi di sini ya. Di sini kita ada card true love di sini. Dan kini kita ada soulmate teman-teman. Maka ini terjawablah ya teman-teman. Mengapa kamu dengan dia, kak? Kenapa saya sering terkoneksi dengan dia? Walaupun saya tidak memikirkan dia. Ini adalah sebabnya teman-teman ya. Ada connection soulmate di sini ya. Kamu ini adalah belahan jiwanya si dia. Energy twin flame, soulmate semuanya hadir ya. Ketertarikan yang begitu kuat antara kamu dengan dia di sini ya. Yang saya merasakan seolah-olah ini adalah di luar kawalan kamu dan dia. Baik, bottom of the deck di sini kita ada, baru saya sebut tadi teman-teman, soulmate, twin flame semua hadir dan kini kamu melihatkan sendiri ya. Saya sudah memprediksikan itu tadi. Dan apabila saya pusingkan ini, memang ada twin flames. Kerana saya dapat menarik energi kegairahan ya daripada Ace of Wands tadi, yang menunjukkan kepada more of twin flames connection. Teman-teman, pembacaan hari ini lengkap ya. True love, two of cups, energy lovers. Kita ada soulmate, kita ada twin flames. Ini menerangkan ya, kenapa kamu sering terkoneksi dengan dia. Teman-teman, jika kamu benar-benar ingin memutus koneksi ini ya, kamu harus berdoa teman-teman. Tiada siapa yang dapat membantu ya jika kamu benar-benar ingin melepaskan. Kerana seseorang ini teman-teman memang sangat menyayangi. Perasaan dia kepada kamu begitu deep. Sangat deep teman-teman. Saya tidak dapat membantu ya teman-teman. Saya hanyalah seorang tarot reader. Dan jika saya lakukan lebih di sini teman-teman, nanti ada yang mengata-ngata ya di comment section ya. Saya bukan Tuhan teman-teman ya. Saya hanya boleh memberikan pencerahan. Kita ambil yang manfaatnya ya. Yang positif itu dijadikan yang kita manfaatkan yang positif itu. Itu maksud saya teman-teman ya. Yang negatif itu kita pelajari, kita perbaiki ke depannya. Baik teman-teman, kita buka kad yang terakhir di sini. Saya tidak tahu kenapa ya. Saya rasakan daripada kejujuran hati orang ini ya, dia seolah-olah banyak yang ingin, I don't know teman-teman, seperti banyak yang ingin dia sampaikan kepada kamu di sini ya. Seperti kata-kata itu seolah-olah tidak
tidak sempat disampaikan ya kepada kamu di sini. Saya tidak tahu mengapa ya. Seperti dia menyembunyikan ya kejujuran itu daripada kamu. Mungkin tidak mahu menyakiti kamu dengan lebih jauh. I don't know teman-teman. Tapi saya merasakan kita harus melihatkan kepada kad pink ini ya. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Yang harus kamu tahu ya, kenyataan yang jujur dari hatinya si dia kepada kamu di sini. Apa lagi yang harus kamu tahu di sini teman-teman? Kita lihatkan ya. Saya terpaksa shuffle this way ya, kerana kad ini sering melekat-lekat. Baik teman-teman, kita lihatkan. Wow, I miss your smell ya. Wow, bukan haiwan-haiwan saja ya sering merindukan bau satu sama lain ya, manusia juga begitu teman-teman ya. Saya merasakan beberapa di antara kamu menggunakan mungkin minyak wangi, perfume yang seseorang ini masih mengingati ya bau badan kamu. Untuk kamu yang pernah berhubungan fisik dengan orang ini ya, I'm not talking about perfume here ya. Saya tidak menyebutkan pasal minyak wangi. Maksud saya dari sisi yang lainnya, dia mengingati ya bau badan kamu ya. Untuk kamu yang pernah berhubungan fisik, jika kamu dengan dia tidak pernah berhubungan fisik, maka dia mengingati ya bau perfume minyak wangi kamu di sini, dan dia sangat merindukan bau itu. Seolah-olah apabila dia terbau bau itu ya, dia teringatkan kamu di sini. Wow, kad ini memang sering melekat. Baik teman-teman, kita lihat lagi. Wow, kita ada kad sun tadi teman-teman. You are my sunshine. Jujur dari hati dia ya. Kamu seperti cahaya matahari untuk dia di sini. Kita lihatkan lagi. Wow, saya terbuka dua kad, tiga kad. Saya bukakan saja. I want to hold you in my arms. Wow, ingin memeluk kamu ya. You hold my heart in your hand. Teman-teman, kamu sebenarnya dia merasakan hati dia itu berada di tangan kamu, seolah kamu mengawal dia ya. Walaupun dia ingin pergi ke orang lain, saya merasakan di sini ya, mungkin ada keinginan untuk selingkuh ataupun mencari peluang membuka hubungan baru. Dia merasakan terkoneksi dengan kamu lagi. Seolah-olah kamu menggenggam ya. Hati dia itu berada di tangan kamu. Kamu memiliki kunci yang tepat ke hati dia. I want to hold you in my arms ya. Teman-teman, seseorang ini ingin memeluk kamu ya. Ingin memeluk kamu. Sangat ingin, seolah-olah saya merasakan dia berimajinasi ya. Berimajinasi seorang diri di rumah ya. Mungkin dia memeluk bantal. Saya tidak tahu teman-teman. I'm not joking here ya teman-teman ya. Mungkin bila dia tidur dia memeluk bantal, dia merasakan bantal itu adalah kamu dan dia melakukan itu ya. Saya menarik dengan sangat kuat, dia melakukan itu teman-teman ya. Saya merasakan dia melakukan itu. Kita lihat lagi teman-teman ya. Wow, lihat teman-teman. I cannot forget you. I can't forget you. Sukar ya untuk dia, walaupun dia ingin membenci kamu di sini ya. Tapi dia tidak dapat melupakan kamu. Dia tidak dapat melupakan kamu. I can't stop loving you teman-teman. Dia tidak dapat membuangkan ya perasaan sayang dia kepada kamu di sini. I can't stop loving you teman-teman. Maksudnya apa? Saya tidak dapat berhenti untuk menyayangi kamu di sini. Wow, this is so sweet ya. Baik teman-teman, kita buka kad yang terakhir di sini. My heart is always with you. Wow, tadi saya baru mengatakan ya, kamu memegang hatinya di tangan kamu. Hati dia senantiasa bersama dengan kamu di sini teman-teman. Sudah pasti ya teman-teman, jika kamu yang memegang hati si dia, maka hati dia akan senantiasa mengingati kamu di sini. Baik, kita lihatkan bottom of the deck. Wow, you touch me deeply ya. Kamu sangat menyentuh dia di sini. Baik teman-teman, sebelum saya akhiri pembacaan hari ini, kita bukakan ya initial yang hadir untuk kamu hari ini. Kita lihatkan ya. Apakah initial yang hadir hari ini? Okey, saya akan susun ya di sini teman-teman. Kita ada huruf S, kita ada huruf R, ada huruf P, ada huruf J. Nanti saya akan zoomkan ya teman-teman sebentar ya. Okey, kita lihat lagi di sini kita ada H. Seperti saya selalu terapkan, jangan terlalu bergantung dengan zodiak, jangan terlalu bergantung dengan initial ya teman-teman. Seperti pembukaan kad tadi ya, kamu boleh melihat ya, kad tadi
zodiak semuanya hadir ya teman-teman. Kita ada Two of Cups ya, Pisces, Cancer, Scorpio juga hadir, dan energy divine feminine tadi juga menunjukkan ya, elemen feminine ini daripada Virgo, Capricorn, Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio ya teman-teman. So maksudnya semua energi zodiak hadir hari ini, dan ini sahaja ya initial yang ingin saya tergerak untuk buka untuk kamu hari ini. Baik teman-teman, saya akan zoomkan dulu sebentar ya teman-teman. Okey, saya harap kelihatan ya. Di sini kita ada KSRPJHQZWXFGM. Baik teman-teman, saya berharap kamu semua telah mendapat ya sedikit pencerahan daripada pembacaan saya hari ini. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk pembacaan hari ini ya. Maafkan saya sekiranya ada kesilapan tutur kata, dan dari segi penyampaian saya senantiasa bersemangat. Keep your spirit up. Teman-teman, God bless you all, and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.